Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa Dairah Muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali lewat kajian dari Muslimah pada hari ini. Mudah-mudahan harapan dan doa saya semoga seluruh pemirsa Dairah Muslimah BR TV dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat lahir batinnya, diberikan kebahagiaan, panjang umurnya dalam taat kepada Allah, dan senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali lewat kajian dari Muslimah ini, dengan kita diberikan begitu banyak nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa nikmat keimanan, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, bisa beribadah untuk meraih karunia, untuk melaksanakan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan, tidak pernah putus-putusnya kepada junjungan alam, baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat-solawat yang kita panjatkan saat kita hidup di alam dunia ini, penyebab kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dairah Muslimah BR TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, yang bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulan yang dimana anugerah Allah turun kepada kita semua, pandangan rahmat ampunan Allah turun kepada kita semua. Makanya di antara keistimewaan bulan Rajab yang sedang kita lalui saat ini adalah bulan
yang disebut dengan syahrullah. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati." Sesungguhnya Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan adalah bulan umatku. Jadi ketika kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulannya Allah, mari kita raih begitu banyak kebaikan-kebaikan di bulan ini, agar kebaikan-kebaikan dan anugerah yang banyak pun turun kepada kita semua. Kemudian di antara kemuliaan kita berada di bulan Rajab termasuk disebut di dalam Al-Quran sebagai bulan-bulan yang dimuliakan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi patut kita pahami, di sisi Allah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Makanya kita perhatikan setiap penanggalan apa aja dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan. Baik itu penanggalan Masehi, penanggalan Jawa, penanggalan Cina, India, semuanya dalam satu tahun ada 12 bulan. Semenjak kapan Allah menetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan? Khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah tetapkan penciptaan langit dan bumi, Allah tetapkan di situ bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Tentunya kita sebagai orang beriman, kita mengenal yang namanya bulan-bulan Hijriah. Nah, kemudian di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan pula minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam satu tahun, Allah telah pilih ada 4 bulan haram. Apa sajakah itu 4 bulan haram di sisi Allah yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kita patut memahami 4 bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan yang berturut-turut, yang berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram. 1 bulan yang tersendiri di antara 3 bulan yang berturut-turut ini, yaitu bulan Rajab, yang hari ini kita sudah berada di dalamnya. Maknanya ketika kita berada di bulan haram, ketika kita berada di 4 bulan yang mulia ini, tentunya kita harus lebih mengkhususkan bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan Rajab termasuk disebut dengan Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bulan ini bukan hanya sekedar Allah muliakan semenjak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam pun Allah telah perintahkan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, ini 4 bulan mulia, muliakan 4 bulan ini. Wahai Nabi Nuh, ini 4 bulan mulia, muliakan 4 bulan ini. Dan seluruh para nabi Allah perintahkan untuk memuliakan 4 bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dari Muslimah di RTV yang dirahmati Allah, kajian ini kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Tetap di Diary Muslimah. Kembali lagi dengan kajian Diary Muslimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Para pemirsa Diary Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bulan Rajab termasuk salah satu di sini disebut dengan hari-harinya Allah. Di dalam surah Ibrahim, Allah mengingatkan kita, wa zakir bi ayamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Jadi suatu keharusan bagi kita, suatu kewajiban bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar mengingat mereka berada di bulan yang mulia, yaitu bulan haram, bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari bulan haram? Bulan haram sebagaimana yang kita pahami, haram maknanya di sini adalah dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengenal Masjidil Haram, Baitikal Haram. Tentu ini tempat-tempat yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berada di bulan haram, kita harus memahami apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan haram. Tentunya saat kita berada di bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat konsekuensinya ketika kita berada di bulan haram, ketika kita melakukan suatu keburukan, ketika kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir, masuk tanggal 1 Rajab, mohon banyak keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan bertemu dengan bulan yang di situ anugerah Allah turun kepada kita semua. Baginda Nabi mencontohkan kepada kita semua pemirsa dari muslimah, ketika berada di bulan Rajab, hendaklah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang begitu masyhur bagi kalangan ibu-ibu majelis taklim. Siapa aja para santri pasti sudah hafal dengan doa ini. Apa bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Yang artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, beri kami kesempatan, beri kami umur yang panjang sehingga kami bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Maknanya apa pemirsa dan muslimah? Rasulullah ketika disampaikan umurnya di bulan Rajab 60 hari sebelum Ramadan datang, berharap kepada Allah agar dikasih berkah hari-hari beliau, agar berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, kalau Engkau ingin memanggil diriku, jangan Engkau panggil diriku di bulan Rajab ini, ya Allah. Berikan aku kesempatan biar aku ketemu di bulan Ramadan. Kalaupun Engkau takdirkan Engkau panggil aku, ya Allah, panggil aku setelah Ramadan, panggil aku setelah bulan Syawal. Sehingga rugi rasanya kalau di bulan Rajab ini kita tidak memohon kepada Allah dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita memperbanyak minta kepada Allah diberikan keberkahan selama kita berada di bulan Rajab, dan keberkahan ini mudah-mudahan sampai nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami sekeluarga di bulan Rajab ini, ya Allah. Berkahi juga kami di bulan Sya'ban nanti, ya Allah. Dan ya Allah, sampaikan kami, beri kami kesempatan lagi, ya Allah, di tahun ini, di tahun 2023 ini, di tahun 1444 Hijriah ini, agar kami bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Nah, pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membaca doa ini selama 60 hari menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, karena bulan Rajab merupakan pintu gerbangnya kita menuju bulan suci Ramadan. Jadi ini penentuan kita pemirsa dari muslimah. Bahkan para ulama dengan kata-kata yang begitu bijaksana, beliau mengatakan Rajab bulannya kita menanam, Sya'ban bulannya kita menyiram, Ramadan bulannya kita untuk memetik apa yang telah kita tanam semenjak kita di bulan Rajab. Apa yang mau kita petik pemirsa dari muslimah? Sedangkan di bulan Rajab kita tidak pernah menanam, dan di bulan Sya'ban kita tidak pernah menyiram. Apa yang kita petik dari hasil usaha kita? Maknanya kita menanam apa? Menanam kembali kebaikan-kebaikan yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kebaikan-kebaikan ini terasa ringan, terasa mudah kita kerjakan saat kita berada di bulan yang agung, yaitu Sayyidus Suhur, penghulunya bulan dalam satu tahun. Karena sebagai umat Rasulullah SAW, kita tidak hanya didatangkan bulan-bulan haram dalam satu tahun.
umat Rasulullah diberikan bulan yang begitu teristimewa, bulan yang begitu khusus di mata Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Menyongsong bulan ini 60 hari lamanya kita minta kepada Allah agar kita mengisi hari-hari kita dengan penuh kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita memanjatkan doa kepada Allah, kita mulai membaca doa ini semenjak dari tanggal 1 di bulan Rajab. Bahkan kata Imam As-Syafi'i, bahkan kata Imam Sayuti di dalam kitab beliau mengatakan ada 5 malam, kalau di 5 malam ini seorang hamba berdoa, doanya terancam tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja malam-malam yang kalau kita berdoa di malam itu doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya berdoa di malam pertama berdoa di malam pertama di bulan Rajab. Insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang berdoa di malam pertama bulan Rajab doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi amalan yang disunahkan untuk kita kerjakan selama kita berada di bulan Rajab? Tentunya amalan yang paling tinggi tingkatan pahalanya di sisi Allah selama kita berada di bulan Rajab, yaitu kita mengerjakan as-siyam, berpuasa. Berpuasa di bulan Rajab tidak sama pahalanya dengan kita berpuasa di bulan-bulan yang lain. Karena berpuasa di bulan Rajab, kita berpuasa di bulannya Allah. Walaupun tidak ada satu hadis pun yang menerangkan berapa jumlah maksimal hari yang harus kita lakukan untuk berpuasa di bulan Rajab, tapi untuk memuliakan bulan Rajab, hendaklah kita paksa diri kita untuk berpuasa di bulan Rajab. Silakan berpuasa sebagaimana kebiasaan kita berpuasa di bulan-bulan sebelum bulan Rajab. Mungkin kita udah terbiasa berpuasa sunnah Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Atau mungkin kita tidak biasa puasa sunnah Daud, kita bisa berpuasa 10 hari, atau bisa berpuasa 7 hari, atau mungkin kita memilih berpuasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah atau bulan Rajab ini 11, 12, 13, atau kita bisa memilih berpuasa di hari-hari yang disunahkan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Insyaallah ketika seseorang berpuasa di hari Senin dan Kamis di bulan Rajab ini, dia akan mendapatkan pahala puasa di hari Senin dan Kamis dan pahala berpuasa di bulannya Allah, yaitu Syahrullah. Dan apalagi bagi kita seorang muslimah yang mempunyai kodok puasa, masih punya utang puasa, lebih dianjurkan untuk mengganti puasanya di bulan Rajab, sehingga akan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dia mendapatkan pahala kodok puasanya yang ketinggalan di bulan suci Ramadan, ketika dia berpuasa di hari Senin, dia dapat pahala puasa sunnah hari Senin, dan apalagi dia mengkodok puasanya di bulan haram, yaitu di bulan Rajab ini, maka 3 pahala sekaligus dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan beberapa amalan yang disunahkan. Bahkan para ulama, para wali-waliullah mengajarkan kepada kita untuk mengisi hari-hari kita di bulan Rajab, karena jangan sampai di bulan Rajab kita menabung, mengkoleksi dosa. Pemirsa, jangan sampai kita punya koleksi dosa yang banyak. Kalau koleksi tas, koleksi uang, koleksi baju enggak masalah ya. Tapi kalau koleksi dosa jangan. Usahakan di bulan Rajab kesempatan kita meraih anugerah Allah yang banyak, ampunan Allah turun kepada kita. Apa yang harus kita lakukan selain kita melaksanakan as-siyam di bulan Rajab ini? Kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa setelah yang lewat ini. Tetap di Diary Muslimah. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita lewat kajian Diary Muslimah. Mudah-mudahan kajian ini akan bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di segmen yang tadi kita sudah mengkaji di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita berada di bulan Rajab ini, yaitu memanjatkan doa kepada Allah, kemudian kita mengerjakan puasa, yaitu puasa yang sanggup kita kerjakan. Insyaallah mudah-mudahan
sebaik-baik puasa sunnah setelah puasa Ramadan, berpuasa di bulan-bulannya Allah, termasuk Rajab, bulan Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usahakan juga selama kita berada di bulan Rajab sebulan penuh senantiasa kita beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, bulan di sini tempat turunnya ampunan Allah kepada kita hamba-hambanya yang banyak dosa, karena kita tidak ada satupun manusia yang luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Sehingga sekiranya kita di bulan Rajab ini kembali kepada Allah dengan taubat kita, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita baca selama kita berada di bulan Rajab satu bulan penuh ini? Ada sebuah istighfar yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama, para salafus soleh, yaitu kita hendaklah membaca istighfar Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Kita baca sesudah ba'da maghrib dan sesudah ba'da isya. Karena barang siapa yang membaca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 70 kali ba'da maghrib, 70 kali ba'da subuh, maka Allah haramkan rambut dan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat istighfar ini kita dawamkan, kita rutinkan setiap hari sepanjang kita berada di bulan Rajab. Pemirsa, masih ingat apa yang tadi saya katakan tentang istighfar di bulan Rajab? Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Kalau bisa cara mengamalkannya setelah kita sholat setelah maghrib, kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita langsung, biasanya di hari-hari yang lain kita membaca Astaghfirullahalazim. Khusus di bulan Rajab kita ganti istighfar kita dengan membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali. InsyaAllah dosa-dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat kita rutinkan sebulan penuh di bulan Rajab. Kemudian kita juga bisa mengamalkan membaca Sayyidul Istighfar. Kita baca 3 kali minimal di pagi hari dan tiga kali di waktu malam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan di hari itu ditakdirkan dia dipanggil oleh Allah, di hari itu dia datang kepada Allah menjemput kematiannya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ba'da zuhur sampai waktu asar kita bisa mengamalkan sebuah zikir Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalimi la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kita baca sesudah ba'da zuhur, insyaallah Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, yang besar ataupun yang kecil. Kemudian pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan di bulan Rajab ini kita senantiasa membaca zikir-zikir atau membaca tasbih-tasbih. Selama kita berada di bulan Rajab, kita bisa membaca Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum. Kita baca 100 kali dalam sehari. Dan ini pun boleh kita cicil. Bisa setiap sholat 20 kali, zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali. InsyaAllah kita membaca Subhanallah hayyul qayyum dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Dan insyaallah juga kalau kita mau mengamalkan ini, insyaallah kita akan mendapatkan begitu banyak keberkahan, anugerah, kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya isi hari-hari kita di bulan Rajab ini dengan kita senantiasa menambah solat-solat sunnah kita yang biasanya kita hanya mengerjakan yang wajib. Usahakan di bulan yang mulia ini kita tambah ibadah solat kita dengan solat-solat sunnah, baik itu solat duha, qobliyah, ba'diyah,
qiyamul lail, untuk melatih diri kita agar nanti bisa lebih bersemangat lagi beribadah di bulan suci Ramadan. Kata baginda Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat di awal pagi atau di awal harinya, dia akan terhindar dari kelaparan dan kehausan sampai datangnya malam hari. Insya Allah kita bisa mengamalkan ini, menambah ibadah-ibadah kita dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kita berada di bulan yang mulia ini. Kemudian jangan sampai kita di bulan Rajab ini kita isi hari-hari kita dengan bertilawah Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan solat dan bacaan Al-Quran minimal. Jangan sampai kurang. Sehari semalam kita membaca Al-Quran lebih dari 100 ayat. Kalau bisa, kita di bulan Rajab ini membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam rangka apa? Persiapan kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Bulan di situ Allah turunkan Al-Quran kepada umat Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang soleh terdahulu ketika datang bulan Rajab, mereka mulai mensibukkan diri mereka dengan kembali membaca begitu banyak ayat-ayat Al-Quran sepanjang harinya. Mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran mulai dari bulan Rajab yang mulia ini. Para pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkan dan bisa menghidupkan hari-hari kita di bulan Rajab ini dengan amal-amalan yang insya-Allah yang menjadikan kita dicintai, dipandang dengan rahmat dan maghfirahnya Allah, sehingga ini awal kita untuk bisa meraih banyak keberkahan di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa bulan lagi. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat kajian kita yang singkat ini. Seperti biasa lewat kajian dari muslimah ini, mari sama-sama kita berdoa bersama. Kita sebelum mengakhiri kajian ini, semoga doa-doa yang kita panjatkan lewat kajian ini mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najatan minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami, berkahi seluruh pemirsa dari Muslimah BRTV dimanapun berada ya Allah. Berkahilah mereka di bulan Rajab yang mulia ini ya Allah. Berkahi juga kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami semuanya ya Allah, sehingga kami bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Berikan kami hasil yang terbaik dari setiap usaha-usaha yang kami kerjakan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.